Bahkan PDI Perjuangan, satu-satunya partai yang secara formal itu berada di luar kekuasaan, itu pun perilakunya seperti partai koalisi. Kalau Indonesia, partai kita itu terlalu bergantung pada kekuasaan. Jadi real politik menunjukkan Pak Prabowo kuat karena didukung oleh orang-orang yang kuat di sekitarnya. Sebenarnya nggak ada alasan loh untuk gagal. Kita bisa simpulkan tidak ada kepala daerah yang menandingi popularitas KDM hari saat ini. ini. Ya, KDM ini semacam Jokowi 2.0. Kadang-kadang disebut juga Jokowi versi Sunda, kan begitu tuh di medsos. Tetapi sebenarnya nggak seluruhnya benar ya. Tetapi beberapa kebijakan KDM itu kontroversial dan tidak seluruh masyarakat mendukungnya. Secara asumtif, kans buat PSI untuk lolos PT kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum itu lebih besar. Cuma masalahnya Pak Jokowi bersedia atau tidak menjadi ketua umum. Meskipun lagi-lagi memang sepertinya masih ada juga kemungkinan itu terjadi, Sylvia. Kemungkinan apa nih? Kemungkinan jadi ketua umum PSI masih. Saya melihat PSI yang lebih butuh Pak Jokowi ketimbang Jokowi butuh sama PSI. Hai, kembali lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Dan kali ini kami kembali mengundang ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Profesor Burhanuddin Muhtadi, atau saya biasanya memanggilnya Mas Burhan. Apa kabar Mas Burhan? Baik, Zil. Apa kabar? Baik, beneran baik ya? Baik dong. Harus tetap baik. Harus tetap baik. Dalam suasana yang tidak baik sekalipun. Nah, baru aku mau tanya, ada kabar baik gak Mas sebetulnya dari dunia politik kita saat ini? Kabar buruk lebih banyak terdengar dari sisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita menurun di kuartal pertama 2025 dari 5,11 menjadi 4,8%. Bank Dunia mengoreksi pertumbuhan kita di 2025 cukup besar, koreksiannya sekitar 20%. Rupiah turun, valuasinya 20%. Padahal PHK di mana-mana. Padahal yang aku tanya ada kabar baik gak Mas? Tapi kok jawabannya sebaliknya? Kalau kabar saya baik, tapi kabar di luar sana itu sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Makanya pertanyaan aku sebenarnya ada gak sih kabar baik? Mungkin kami di media belum denger aja nih. Siapa tahu Mas Burhan lebih ada informasi kabar baik. Soal apa dulu? Soal dunia politik kita, ada gak? Ya, kalau soal something yang bisa memberikan harapan, hope buat masyarakat kita. Kalau soal politik, nah ini tergantung dari sudut mana ya kita melihatnya. Kalau di banyak tempat terjadi penurunan performa ekonomi, itu biasanya diikuti dengan ketidakstabilan politik. Di Indonesia sangat stabil. Sampai hari ini stabil masyarakat ya? Kita ini masyarakat yang sangat nerimo. Jadi bayangkan terjadi, dan ini bukan unik Indonesia ya, ada penurunan ekonomi di mana-mana, economic slowdown, mulai dari geopolitik yang tidak sedang baik-baik saja, kemudian perang tarif antara Trump dengan terutama China dan seterusnya. Tetapi ya, approval rating, kemudian stabilitas politik pemerintah itu masih sangat kuat. Dan menurut saya itu mengagetkan kalau kita merujuk secara komparatif, karena di mana-mana itu approval rating presiden atau pemerintah itu terdampak ketika ekonomi sedang memburuk. Kemudian di Indonesia sebaliknya, minimal di tingkat elit itu masih sangat solid. Bahkan PDI Perjuangan, satu-satunya partai yang secara formal itu berada di luar kekuasaan, itu pun perilakunya seperti partai koalisi. Jadi nyaris tidak ada partai oposisi. Kenapa bisa begitu Mas Burhan? Di tengah gejolak ekonomi, tapi politik kita masih bisa stabil. Jadi sepertinya khusus untuk PDI Perjuangan ya, mereka sedang disibukkan dengan agenda internal. Jadi ada kekhawatiran kalau terlalu keras men-challenge kekuasaan, agenda mereka terkait dengan pemilihan ketua umum partai itu akan terganggu. Jadi mereka terpaksa, tanda kutip ya, berdamai dengan keadaan. Apakah indikasi gangguan memang sudah ada? Nah, mungkin mereka merasa persepsi itu ada. Ya, meskipun lagi-lagi dalam politik kita tidak punya kemewahan untuk melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi pengalaman beberapa tahun terakhir memang menunjukkan ada semacam indikasi
ini penurunan kualitas demokrasi internal partai. Jadi makin banyak partai yang tanda kutip kurang otonom ya dalam menentukan keputusan internalnya, proses privatisasi partai, proses aklamisasi ketua umum. Ya. Jadi nyaris itu yang mungkin membuat PD Perjuangan terlihat tidak berani ya untuk Jadi tetap ada beroposisi. faktor eksternal ya Mas Burhan ya. Dan biasanya itu dari tipikal penguasa. Indonesia ya. Tipikal Indonesia, partai kita itu terlalu bergantung pada kekuasaan. Dan itu yang membuat kedaulatan partai terganggu, dan itu yang membuat mereka tidak merdeka dalam menyampaikan entah itu kebijakan maupun suaranya ya. Belum lagi PD Perjuangan sendiri kan mungkin punya ekspektasi untuk masuk ke dalam pemerintahan, karena kita tahu menjadi partai oposisi insentif elektoral juga tidak memadai, tidak seberapa. Saat yang sama udah pasti mereka puasa secara logistik. Panjang nih puasanya. Belum lagi ada isu kriminalisasi terhadap elit partai kalau dianggap tidak setia gitu ya dengan mainstream ya. Jadi ada banyak yang membuat PD Perjuangan sepertinya menambah daftar partai yang cenderung tidak berani menantang kekuasaan, dan itu membuat ya, Pak Prabowo begitu nyaman meskipun lagi-lagi beberapa indikator menurut saya sedang tidak baik-baik saja. PHK kenaikannya cukup tajam ya. Kemudian belum lagi tarif ya, Amerika Serikat yang dikenakan ke kita naik dari 32% ke 47%. Saya ketemu dengan salah satu pengusaha yang mengekspor tisu ke Amerika Serikat. Itu volumenya luar biasa besar. Sekali ekspor bisa 600 miliar hingga 1 triliun. Dan sekarang dia kebingungan dengan naiknya tarif sebesar itu. Jadi belum kebayang berapa belas ribu karyawannya yang harus di PHK ya, kalau misalnya tarif ini masih berkelanjutan. Tapi lagi-lagi ini satu hal yang harus kita lalui, dan dibutuhkan memang pemerintahan yang kuat, tapi saat yang sama tidak alergi untuk mendengar kritik dan mendengar data. Jadi jangan denial. Para pembisik presiden juga tidak boleh menutupi data objektif. Jadi harus disampaikan supaya kualitas pengambilan keputusan oleh pemerintah itu betul-betul didasarkan pada fakta. Jadi bukan pada angin surga. Itu. Salah satu angin surga itu kan ketika approval ratingnya itu tinggi pada saat 100 hari pemerintahan. 100 hari, betul. Ya kan, Mas Burhan, ketika approval ratingnya itu tinggi, itu seperti pemerintah merasa on the right track. Tapi bagaimana dengan sekarang, Mas Burhan? Apakah betul ada survei yang sebetulnya tidak dirilis karena hasilnya memang terjadi tren penurunan, atau bagaimana sebetulnya itu, Mas Burhan? Ya, memang 100 hari yang lalu approval rating beliau kisaran 80%. Cukup tinggi, tetapi kalau kita lihat berdasarkan perkembangan mutakhir, saya kok tidak begitu yakin ya. Approval rating di 100 hari pemerintahan Prabowo itu masih bisa dipertahankan. Meskipun kalau sampai di bawah 60% saya juga tidak yakin. Ukurannya sederhana, yang dirilis oleh LSI berkaitan dengan public trust, meskipun ada tren penurunan, tapi trust terhadap institusi presiden masih tinggi. Meskipun lagi-lagi ya, kalau Zilvia menanyakan apakah betul ada angka-angka yang tidak dirilis, oke, kalaupun toh itu tidak dirilis, harusnya angka itu kan masuk ke orang-orang dalam pemerintahan. Artinya kalau tidak dirilis justru itu angka yang sebenarnya, tanpa ada tanda kutip intensi untuk kepentingan propaganda atau opini publik, tapi betul-betul angka yang sebenarnya sudah ditangkap atau sudah diterima oleh pemerintah kan. Dan justru karena kalau asumsi itu benar, ada penurunan yang dibanding dengan perolehan 100 hari, harusnya pemerintah segera melakukan pembenahan. Dan pembenahan itu terutama di bidang ekonomi. Nah, kebetulan Zilvia, saya banyak berhubungan dengan para pelaku ekonomi, sering diminta untuk memberikan political outlook depan para investor, para pelaku usaha. Isinya 100% keluhan. Ya, jadi betul-betul gelap ya kalau mendengar
apa yang mereka sampaikan di belakang ya, layar. Karena mereka bagaimanapun pengusaha tidak ingin Ya. menampilkan di depan publik ya kegelisahan atau pesimisme mereka. Tetapi kalau kita mendengar secara langsung, jelas ada suatu hal yang patut dicermati oleh pemerintah ya. Terutama memang kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak masuk akal, apalagi di tengah tekanan fiskal ya, yang begitu dalam, pajak mengalami penurunan dan seterusnya. Mau tidak mau memang harus ada koreksi. Kebijakan apa tuh Mas yang paling banyak dikeluhkan, yang disampaikan ke Mas Burhan? Jadi yang apa namanya, pertama memang soal Danantara itu masih belum selesai ya di mata para pelaku ekonomi. Karena ketika Danantara itu dibentuk oleh Presiden dengan maksud baik untuk mengkonsolidasi aset dan karenanya bisa dipakai untuk mengembangkan apa namanya, semacam misalnya wilayah yang menjadi area of concern-nya Presiden, entah itu di hilirisasi, entah itu di pangan, entah di energi. Tapi ketika itu menarik bank-bank pemerintah, itu jadi masalah buat sebagian besar pengusaha, karena bank itu menurut para ekonom itu punya resiko sistemik ketika terjadi kegagalan terkait dengan manajemen. Jadi kalau misalnya itu ditarik dan kemudian jadi masalah, itu bisa jadi masalah serius. Ingat gak kasus Century? Century itu valuasinya kecil kan, tapi itu aja bisa menimbulkan masalah serius karena berantai kan. Apalagi ini bank-bank pemerintah yang besar-besar, yang kalau misalnya itu ditarik dan kemudian governance terkait dengan Danantara tidak begitu meyakinkan buat pengusaha tadi, itu jadi masalah serius. Menurut saya, di antara profesi yang paling rasional di muka bumi, pengusaha. Jadi market itu nggak bisa bohong, dan itu bisa dicek misalnya mulai dari soal indeks harga saham, soal larinya capital outflow. Okay. Itu lagi-lagi menunjukkan betapapun pemerintah sudah berusaha untuk menenangkan, tetapi mereka melihat angka adalah angka, data adalah data, dan mereka selalu mengatakan gitu ya, fact do not carry your feeling. Jadi kalau misalnya nggak mampu meyakinkan mereka secara rasional, ya jangan salahkan kalau mereka pindah ke Singapura, pindah ke lain tempat. Nah ini yang menurut saya harus segera diatasi. Termasuk nih soal MBG, saya menyarankan karena serapannya masih kecil sekali. Serapannya itu mungkin karena berkaitan dengan penyiapan dapur umum dan supervisor yang belum tuntas. Tetapi ketika serapan masih kecil dengan anggaran cukup besar, 71 triliun ya untuk tahun 2025, dan mau ditambah 100 lagi untuk tahun depan. Kenapa tidak dipikirkan di tengah tekanan fiskal, pendapatan atau penerimaan negara yang turun, untuk ini lebih lebih rasional. Jadi kalau misalnya tidak bisa di push sampai 171 T sampai tahun depan, kenapa nggak semacam dipikirkan ulangnya. Misalnya dimulai di wilayah-wilayah yang betul-betul membutuhkan, jangan seluruhnya misalnya. Itu ada skala prioritasnya. Ada skala prioritas, dan itu menurut saya sangat mungkin ya buat pemerintah untuk melakukan hitung-hitung ulang. Belum lagi ini efisiensi kan di level pemerintah pusat, betul kan? Di pemerintah daerah tidak ada efisiensi sebenarnya. Oh ya? Jadi APBD itu dipersilahkan kepada kepala daerah untuk mengelolanya. Jadi kebijakan efisiensi itu kan awalnya dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan, mengkonsolidasi aset untuk Danantara. Oke? Nah, ada sekitar sepertiga yang dananya diblokir. Kampus saya juga termasuk yang kena blokir. Lumayan besar, 260 miliar. Kena blokir. Tetapi di tingkat APBD pemerintah daerah tidak ada kewajiban itu, dan pemerintah sudah mengatakan silahkan. Jadi mereka sepertinya ada kekhawatiran untuk kalau misalnya tidak melakukan efisiensi kena teguran, padahal tidak ada. Ini penting kenapa pemerintah daerah perlu juga untuk menggerakkan instrumen government untuk kepentingan spending biar ekonomi bergerak. Kalau di pusat udah kena pengetatan ikan pinggang, di daerah juga demikian. Berat, Zilvia. Dan kalau kita lihat sejak pelantikan kepala daerah bulan
Februari kemarin itu udah telat sekian bulan. Nah, PJ-PJ itu banyak yang belum melakukan semacam lelang awal, dan akibatnya ketika kepala daerah itu dilantik Februari 2025 kemarin, itu nggak ada, sedikit sekali yang flying start. Ini saya kasih contoh ya. Kabupaten Bojonegoro. Itu PAD-nya berapa? 8 triliun. Karena di situ ada blok cepu. Tapi APBD yang keluar sejak kepala daerahnya dilantik beberapa bulan lalu itu kecil sekali, baru 1%. Karena PJ yang sebelumnya tidak melakukan lelang awal, jadi semuanya memulai dari nol. Nah, jadi kalau pusatnya seperti itu, daerahnya seperti itu, kebayang nggak? Nah, ini saya dengar ilmunya ini dari para pengusaha itu, mereka orang lapangan semua. Termasuk juga ada kiat-kiat khusus menyiasati perang tarif Amerika, lewat jalur Singapura, lewat jalur Timur Leste. Itu ilmu lapangan semua, itu nggak ada di bangku kelas. Intinya memang ada concern yang nyata ya dari kalangan pengusaha. Ditambah lagi, Mas Burhan, minggu ini marak sekali media itu membahas soal premanisme. Apakah itu juga menjadi keluhan? Karena ada faktor eksternal, ada faktor-faktor kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, tapi persoalan premanisme apakah juga menjadi concern-nya para pengusaha? Sangat ya, sangat. Jadi mereka itu menyatakan mengapa Indonesia kalah menarik ya dibanding beberapa negara tetangga, Malaysia, Thailand, kemudian negara-negara di Indochina. Salah satunya karena iklim usaha kita itu banyak sekali kolesterol jahatnya. Jadi selain produktivitas tenaga kerja kita yang tidak begitu baik ya, kemudian biaya tinggi karena upeti, saat yang sama juga premanisme. Ya, kemarin yang kasus di Cilegon itu kan bukan preman seperti yang kita saksikan di jalanan. Betul. Itu preman berbaju organisasi profesi pengusaha kan. Jadi ada preman jalanan, nah yang berbahaya adalah preman berdasi gitu, yang meminta konsesi 5 triliun ya, pada investor yang baru datang mau menanamkan modal di Indonesia. Jadi ini masalah yang sangat serius, dan beberapa preman itu dekat dengan kekuasaan juga itu. Nah, itu yang mau saya tanya, Mas Burhan. Apakah eksistensi dari para preman berkedok ormas ini selalu ada sampai hari ini, tidak terlepas dari kepentingan politik? Mereka juga sering dalam tanda kutip dimanfaatkan ya, apalagi ketika ada event-event pemilihan umum, itu pasti ada saja mereka dalam tanda kutip dipolitisasikan, dimanfaatkan karena mereka punya massa. Iya, jadi sebenarnya bukan hanya kepentingan elektoral ya. Studinya Ian Wilson dari Murdoch itu menjelaskan ada faktor ekonomi politik juga. Jadi selain politik elektoral, politik patronase, saat yang sama juga ada semacam faktor ekonomi yang membuat ormas tani itu mendapatkan semacam insentif, insentif parkir yang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan besar juga. Iya, bisnis parkir bisnis liar, pertanahan, pengamanan, bisnis lahan, pengamanan dan seterusnya. Yeah. Jadi memang mau tidak mau, Zilvia, ini perlu ketegasan dari pemerintah. Dan saya terus terang ya, ini berharap betul kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo punya modal lebih dari cukup untuk melakukan semacam tindakan yang tegas. Ini bukan saatnya untuk kampanye lagi itu. Karena beliau barusan terpilih. Ini saatnya untuk mengeksekusi janji-janji kampanye setahun yang lalu. Jadi dan pemilu 2029 juga masih jauh. Artinya kalau dia keeping his promises, termasuk menegakkan aturan main, termasuk law enforcement, termasuk dalam urusan premanisme, itu membantu Pak Prabowo memenuhi janji-janjinya. Ini bayangkan dalam situasi ekonomi dan geopolitik yang tidak menentu, kemudian muncul premanisme yang mengganggu iklim investasi di saat kita betul-betul bersusah payah untuk mengajak investor dari luar untuk masuk ya, itu kan berat sekali. Ini saya kasih angka, saya orang angka ya, jadi suka melihat data. Pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata 5%. Terakhir kuartal pertama memang turun, tetapi kurang lebih separuh dari pertumbuhan ekonomi kita itu dipasok dari konsumsi, dari konsumsi masyarakat kita, karena kita besar kan 280 juta.
kemudian hampir sepertiga diantaranya dari investasi. Jadi kalau kemudian ada premanisme, itu kita kehilangan potensi untuk menjaga pertumbuhan minimal sepertiga dari total 5% rata-rata selama sekian tahun terakhir. Oke. Jadi karena pemerintah juga uangnya terbatas kan. Jadi mau tidak mau memang mengandalkan investasi. Kalau misalnya investor itu melihat, pertama tarifnya Indonesia udah tinggi, tarif yang dikenakan oleh pemerintah Amerika ya, pajak Trump itu. Ya. Yang kedua, banyak biaya tinggi karena upeti di sana sini, birokrasi yang terlalu panjang, ya, produktivitas rendah, saat yang sama premanisme. Mikir mereka untuk bisa. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, saya jamin, saya orang yang bergerak di dunia opini publik sejak tahun 99, determinan utama approval rating dan stabilitas politik itu ekonomi. Dan sekarang ekonomi sedang ada banyak gangguan-gangguan kan. Jadi selesaikan masalah premanisme itu. Saat yang sama dengar data, lihat fakta, kemudian ambil kebijakan didasarkan pada data dan fakta. Oke. Itu solusinya. Dan kalau misalnya itu bisa dilakukan, saya kira Pak Prabowo makin kuat tuh. Ya. Nah, Ya. itu Dan seperti kata Mas Burhan tadi ya, sebetulnya Pak Prabowo punya semua jadi nggak perlu kekuatan, takut. instrumen untuk bisa membereskan, Logistik apalagi punya. cuma persoalan premanisme. Jadi real politik menunjukkan Pak Prabowo kuat karena didukung oleh orang-orang yang kuat sekitarnya. Sebenarnya nggak ada alasan loh untuk gagal. Oke. 58%. Kalau dijumlahkan secara absolut, pendukung Pak Prabowo Gibran itu 96 juta. Itu paling besar seluruh dunia. Jadi tidak ada presiden dari rezim presidensial seluruh dunia termasuk Amerika Serikat yang mendapatkan dukungan sebesar Prabowo Gibran. Jadi modal politik elektoral tinggi, Ya. modal politik di parlemen tinggi, modal approval minimal 100 hari juga tinggi. Terus kalau gagal kok kayaknya tidak masuk akal. Makanya harusnya tidak ada kekhawatiran sama sekali untuk membenahi masalah tadi. Oke. Baik. Mas Burhan, kita bergeser sedikit ya. Biasanya isu nasional ini memang menjadi hot topic, tapi ya mungkin 1 bulan terakhir ya kita melihat agak pindah ini ke daerah. Meskipun ini daerah dengan populasi terbanyak di Indonesia, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, udah tahu kan arahnya kemana nih, Mas Sudah Burhan? tahu. Oke. Udah ngeliat juga video anak-anak pada ketakutan dibawa ke barak militer itu. Kita mau Iya, iya. ngomongin Kang Deddy Mulyadi nih, Mas Burhan. KDM. KDM di tengah hiruk pikuk isu-isu nasional, kita lihat ada sosok kepala daerah yang menjadi sorotan. Ya. Luar biasa juga sorotannya, Cukup hampir lumayan. seperti Pak Jokowi ya ketika waktu itu memimpin di Jakarta. Ini fenomena apa, Mas Burhan? Apakah memang ini adalah kebijakan-kebijakan populis yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, atau ada makna tersendiri dari sosok KDM? Sebenarnya tidak seluruh yang diambil oleh KDM itu populis ya. Populis kan diambil dari kata populi, artinya rakyat. Biasanya populisme itu mengasumsikan pendekatan yang anti elit, pro rakyat. Tetapi beberapa kebijakan KDM itu kontroversial dan tidak seluruh masyarakat mendukungnya. Misalnya vasektomi kepada keluarga Sebagai syarat sebagai menerima syarat penerima bansos. bansos. Itu kan banyak juga yang mengkritik, terutama dari kalangan ahli yang menganggap KDM melakukan pendisiplinan dengan menggunakan pendekatan biopower, disiplin terhadap tubuh. Nih, lagi-lagi itu tidak populis karena banyak yang anti, termasuk barak militer. Itu kan banyak juga yang mengkritik dari para misalnya Pegiat HAM. pemerhati anak gitu ya. Itu kan dianggap melanggar hak asasi manusia meskipun kemudian dibantah oleh Kementerian HAM ya, yang membela seorang KDM. Tapi poin saya, tidak seluruh kebijakan yang diambil oleh KDM itu populis. Jadi saya melihat dia ini itu punya semacam keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu benar ya, dan masyarakat yang tidak tahu persoalan menurut seorang KDM itu tidak mengetahui masalah yang sebenarnya, dan karenanya ikut
saya aja, kira begitu bahasanya ya. Dan pendekatan semacam itu pendekatan satu sisi memang kurang aspek deliberasinya karena dia mengambil kebijakan tanpa mendengar stakeholder yang lain kan. Tetapi dia merasa itu satu kebijakan yang benar dan karena dia menang dalam pilkada kemarin dengan perolehan yang cukup besar, dia merasa punya semacam mandat politik ya. Dan dia eksekusi. Kebetulan cara yang dia lakukan itu cara yang relatif mendapatkan semacam tepuk tangan dari publik. Ya. Jadi orang ini itu membangun popularitasnya sejak lama sebenarnya. Bahkan sebelum dia Maju jadi maju gubernur. sebagai gubernur. Bayangin ya, follower dia di Facebook 12 juta. Personal nih. Ya. Di IG 3,5 juta. Kemudian di mana itu? TikTok. Di TikTok itu saya tidak tahu persis, tapi yang podcast itu hampir 8 juta. Yang di YouTube. Artinya dia punya base kan, punya basis, punya loyalis yang suka dengan gaya dia, yang menjadikan dunia nyata sebagai ekstensi dari dunia maya. Jadi sama dia dibalik. Semua kehidupan real dia itu di dunia mayakan. Makanya media seringkali mendapatkan informasi dari apa yang dia lakukan dari sosial platform dia kan. Betul. Bukan dari dia mengundang wartawan, tetapi wartawan mengambil dari podcast dia, dari konten di TikTok dia, Nah, sampai disebut gubernur konten. sama gubernur yang lain. Tapi yang menarik misalnya ya, nah ini salah satu titik lemah juga. Kalau semua dikontenkan, namanya interaksi kan kadang ada kehilafan, kadang ada capeknya juga. Beberapa misalnya ketika dia debat sama anak SMA, itu politically incorrect loh. Debat kok sama anak SMA gitu ya. Apalagi di perdebatan itu anak SMA-nya cukup Vokal ya? vokal juga dan artikulatif kan. Betul. Lepas mungkin argumennya bisa dibantah sama KDM, tetapi suara anak SMA itu cukup lumayan viral di media sosial. Dan itu dimungkinkan karena diupload sendiri sama KDM atau timnya di podcast dia. Jadi poin saya, KDM ini punya modal ya, karena dia relatif yang pertama, politisi generasi pertama yang masuk ke media sosial dan memanfaatkan untuk kepentingan popularitas, termasuk maju dan menang dalam pilkada di Jawa Barat maupun di Pileg. Tapi saat yang sama dia sepertinya berhasil mendobrak kejumudan karena banyak kepala daerah itu yang mengikuti pola yang sifatnya stagnan atau kurang terobosan. Ya. Tadi saya sebut ya, sekian bulan baru 1% serapan. Dia kan lain. Ingat nggak kasus efisiensi, Zilvia, kalau ada ingat itu? Kasus efisiensi, sinyal yang dikirim pemerintah pusat itu tone-nya negatif. Tapi ketika efisiensi itu dilakukan oleh seorang KDM, tone-nya positif. Ketika dia mengatakan, saya nggak perlu ke luar negeri, anggaran luar negeri itu dibanding coret, saya nggak bisa bahasa Inggris, alihkan ke sini, dengan gaya ngobrol biasa kepada anak buah sebelum dia resmi dilantik sebagai gubernur. Bayangin, kebijakan yang sama-sama melakukan efisiensi, yang satu direspon negatif, yang satu dipersepsi positif, substansinya sama. Berarti itu kan komunikasi yang membedakan. Betul. Jadi pada titik tertentu KDM cukup sukses melakukan semacam strategi reframing. komunikasinya ya, Mas Burhan. Menurut saya strategi komunikasinya menarik, lepas dari soal kontroversi ya, dan lepas dari beberapa kritikan yang dianggap dia mengcopy paste dari Pak Jokowi ya. Tetapi lepas dari itu dia cukup berhasil menjadi pembicaraan di media maupun di medsos. Betul. Model leadership seperti KDM ini kan pernah lah kita lihat di zamannya Pak Jokowi, terutama di DKI Jakarta waktu itu periode pertama doang ya, sekali doang menjadi gubernur Jakarta. Belum nyampe full lagi. Cuma pada saat itu kita jadi tahu istilah blusukan, semakin populer istilah blusukan, gubernur yang turun langsung menemui masyarakat. Sekarang Mas Burhan ini dari situ masuk ke wilayah konten, semuanya didokumentasikan masuk ke konten. Mas Burhan melihat ini sebuah strategi komunikasi yang otentik, benar-benar kreativitas atau hasil kreasi dari KDM sendiri, atau memang ini adalah strategi komunikasi yang
di-create memang sengaja sebegitu dipikirkan sebegitunya? Kalau ngelihat konten-konten lama dia itu nggak ada perubahan. Gaya KDM memang seperti itu. Dari karakter aslinya ya? Karakternya memang seperti itu ya. Kan dia memulai dari bawah. Dan mungkin di situ ada perbedaan dengan Pak Jokowi. Meskipun beberapa lawan politik KDM mulai menghembuskan KDM ini semacam Jokowi 2.0. Kadang-kadang disebut juga Jokowi versi Sunda, kan begitu tuh di medsos. Tetapi sebenarnya nggak seluruhnya benar ya. Pertama, tidak seluruhnya sama maksud saya dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kan latar belakang aktivismenya hanya di Mapala. Kalau KDM ini, itu dia pendiri HMI Purwakarta. Dan jam terbangnya di dunia kemahasiswaan tinggi. Dan dia relatif artikulatif ya dibanding Pak Jokowi. Dan berani tanda kutip berbeda pendapat, berdebat dengan lawan bicara. Jadi pernah ada pemberitaan di media lokal di Purwakarta ketika dia menjadi anggota DPRD. Rombongan buruh mendemo DPRD, teman-temannya pada ogah untuk melayani para buruh, dia layani itu untuk berdebat masalah teknokratik. Dan setelah dia menjadi kepala daerah, itu buruhnya justru jadi teman. Jadi ini kan agak berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau ditanya masalah teknokratik kan jawabannya simpel-simpel gitu kan. Jangan tanya saya lah gitu kan. Kok tanya saya? Itu kan jawaban-jawaban pendek-pendek seorang Pak Jokowi. Itu tidak mungkin kita dapati dari KDM. Meskipun memang ada kelemahan KDM ya, karena dosis lokalnya kadang terlalu dominan. Kan sering memakai bahasa Sunda. Dan itu menyulitkan seorang KDM untuk memberi sinyal, terutama buat pemilih Jawa. Pemilih Jawa itu mayoritas. Dan selama rezim pilpres secara langsung, tidak ada presiden terpilih tanpa dukungan mayoritas dari pemilih Jawa. Tapi kalau kemudian kontennya itu banyak diisi dengan bahasa-bahasa lokal, itu bisa mengirim semacam bad signal. Terutama jangan lupa dalam pemilihan itu bukan semata-mata aspek kebijakan. Mereka mungkin suka sama kebijakan KDM, tetapi kalau kemudian ada aspek primordial, kok lain dengan saya ya, itu bisa jadi masalah. Jadi lagi-lagi itu menunjukkan mungkin karena dia belum memikirkan sejauh itu ya, berkaitan dengan 2029 untuk menarik pemilih Jawa. Dan lagi-lagi konten bahasa Sundanya itu persis dengan masa-masa jauh sebelum dia menjadi gubernur memang. Tetapi dugaan saya mungkin ke depan dia akan kurangi karena mulai berpikir juga soal peta elektoral 2029. Nah, soal peta elektoral 2029, Mas Burhan, yang saya dengar juga KDM ini adalah sosok kepala daerah yang melejit approval ratingnya, entah apa itu survei ya, mungkin tidak dipublikasikan ya, tapi secara persentase ketertarikan publik oleh seorang pemimpin, baik itu di nasional, di level nasional maupun di level daerah, itu nama KDM paling tinggi. Dan katanya di bawah Pak Prabowo lah kalau secara approval, nilai kepuasan publik ini melihat sosok pemimpin di Indonesia saat ini. Itu potensi buat 2029, Mas Burhan. Iya, memang pertama kita bisa simpulkan tidak ada kepala daerah yang menandingi popularitas KDM hari saat ini. Ya, jadi per hari ini KDM bahkan disebut sebagai gubernur Indonesia karena dibicarakan bukan hanya di wilayah Jawa Barat, tetapi juga menembus batas di luar tanah Pasundan ya. Dan itu lagi-lagi kekuatan media dan media sosial. Media kan nggak mungkin membahas seorang KDM kalau yang nonton sedikit. Kita bahas sekarang karena memang banyak juga kan yang mengikuti seorang KDM. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting popularitas itu, terutama untuk 2029. Dan kalau ditanya, saya juga mendapatkan informasi kredibel dari salah satu lembaga survei yang saya percaya, ya, selain lembaga saya tentu saja, yang menempatkan posisi dia di nomor 3. Ya, di nomor 3. Setelah Pak Prabowo masih 1. Katanya setelah Prabowo dan Anies. Oke.
Dan menurut saya untuk seorang kepala daerah Ya. itu, dan baru berapa bulan kan, itu luar biasa itu. Mhm. Ya, meskipun kita tidak tahu ya apakah hasilnya akan divalidasi oleh lembaga-lembaga survei yang lain. Kalau saya punya datanya, pasti saya akan rilis. Tapi saya belum punya datanya, Zilvia. Tetapi lembaga yang melakukan itu lembaga yang saya percaya kredibilitasnya. Tapi tidak dirilis ya. Tidak dirilis. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau dikaitkan sama 2029, apakah popularitas atau demam KDM ini itu Demam. langgeng ataukah Ya. hype sesaat? Betul. Kalau hype sesaat, Heeh. ya menurut saya bisa layu sebelum berkembang, sebelum perang elektoral dimulai 2029 nanti. Tapi kalau langgeng, dia bisa memberi semacam terobosan di tengah semacam kejumudan atau perasaan begitu formalistiknya ya, hubungan atau relasi antara pejabat publik sama masyarakat. Ya bisa saja dia menjadi semacam alternatif kan dari elit-elit politik lama. Tetapi ketika dia menjadi alternatif, di situ masalah dimulai. Betul. Karena dia bagian dari Partai Gerindra, Betul. di mana kita tahu ya, Gerindra pendiri utamanya, veto playernya, ketua umum, ketua dewan pembina, ketua dewan pengarah, semua ketua Ya. coba dipegang oleh satu orang namanya Prabowo Subianto yang notabene bosnya seorang KDM. Jadi ketika dia menjadi alternatif di luar dari yang ada sekarang, di situ masalah mulai muncul. Dan lagi-lagi Kan belum tentu bersaing, Mas Burhan. Bisa bisa saja menjadi bersanding. pendamping, bisa juga bersanding ya. Tetapi lagi-lagi ini memang masih sangat spekulatif ya, bisa bersaing, bisa bersanding. Tapi saat yang sama jangan lupa juga ketika dia diposisikan sebagai orang nomor 2, di situ godaan mulai datang dan ujian loyalitas seorang KDM akan diperlihatkan. Godaan yang saya maksud adalah karena partai politik kita lemah pelembagaannya, dan untuk urusan elektoral mereka sangat tergantung oleh faktor elektabilitas. Jangankan politisi yang punya bendera partai, yang tidak terafiliasi partai pun asal populer, asal elektabilitas tinggi, itu ngantri untuk dipinang oleh mereka. Anies Baswedan bukan orang partai, tapi 3 partai utama mendukung dirinya sebagai calon presiden 2024 kemarin. Apalagi konteksnya mulai berubah, Zilvia. 2029 tidak ada lagi presidential threshold sesuai dengan keputusan MK. Ya. Dan itu lagi-lagi godaan itu yang akan diterima oleh KDM dengan asumsi elektabilitasnya langgeng. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, masalah serius mulai mendatangi ya, masalah atau tantangan ya buat seorang KDM. Jadi memang rumit, tetapi lagi-lagi kemungkinan itu bisa kita flashback ke belakang melihat seorang Ganjar. Iya. Ini Ganjar yang elektabilitasnya tinggi, kemudian dipinang sebelum akhirnya disalib oleh Anies maupun oleh Prabowo. Ya, itu kan sama, dipinang oleh banyak partai, tetapi beliau tidak berani untuk tanda kutip melawan tokoh partai di dalam. Akhirnya hubungan dengan Pak Jokowi merenggang gitu. Dan ujungnya hilang semuanya karena popularitas dan pamornya ternyata terasosiasi dengan Pak Jokowi. Dan ketika Pak Jokowi mencabut asosiasinya dengan seorang Ganjar dan melimpahkannya ke Pak Prabowo, sayonara buat Ganjar. Jadi lagi-lagi ini kompleks, tapi let's see. Ya, Let's see. Let's see. Perjalanan masih panjang ya. Variabelnya masih banyak. banyak. Kita lihat nanti, kita tidak tahu juga ada dinamika apa nanti. Menarik untuk melihat 2029, termasuk Tapi yang menarik kan ini, Zilvia. apa, Mas Kalau Budi? kita lihat respon Pak Prabowo maupun Gerindra sejauh ini Iya. Terhadap kebijakan-kebijakan terhadap KDM. KDM ini masih dianggap sebagai aset. Ya. Kita tidak tahu ya orang-orang Gerindra di belakang layar ya, tetapi paling tidak kalau melihat Pak Prabowo yang masih berkali-kali memuji KDM, kemudian elit-elit partai ya, elit-elit partainya yang berada di top tier partai kan masih oke itu. Buktinya kan ketika kebijakan KDM dipersoalkan kan
muncul dukungan dari menteri-menteri Gerindra kan. Sepertinya Gerindra masih menganggap KDM sebagai aset. Jadi semacam mereka mencoba untuk tidak hanya Pak Prabowo yang akan dijadikan sebagai vote getter. Semakin banyak vote getter semakin bagus buat Gerindra. Ya. Tapi lagi-lagi ini kan masih jauh nih 4 tahun. Jangan-jangan ada perubahan di tengah jalan seperti yang kemarin kita saksikan 2024 kemarin gitu ya. Tapi ya let's see, dan tentu saja juga akan menambah komplikasi terkait dengan perebutan di nomor 2. Ya, apakah kita akan masuk ke itu sekarang? Boleh. Tapi yang jelas kalau soal perebutan nomor 2 itu kan setidaknya kita sudah dengar statement dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ya, waktu itu terang-terangan mengatakan bahwa ya PAN akan kembali mendukung Prabowo untuk di 2029, tapi untuk RI 2-nya let's see, tunggu dulu. Yeah. Dan apakah itu juga yang terbaca Mas di partai-partai lainnya? Soal RI 2 ini juga akan menjadi kursi rebutan nanti karena tadi presidential threshold jadi 0%, sekarang semuanya merasa memiliki kesempatan. Iya, sebenarnya bukan hanya kursi kursi kedua ya, kursi pertama pun itu dugaan saya tidak statis yang kita baca hari ini. Kalau kita baca beberapa tahun ke depan ya, karena lagi-lagi pintu normatif sudah dibedol oleh MK. MK sudah menghancurkan pintu normatif itu. Bahkan partai yang tidak lolos PT pun secara aturan boleh menominasikan capres dan cawapres. Jadi posisi tawar partai-partai sekarang kuat. Dan di situ bukan hanya cawapres, capres pun bukan hal yang mustahil buat partai-partai untuk memikirkan. Cuma lagi-lagi mereka kan punya constraint. Kalau dilihat dari stok internal partai mereka, umumnya popularitas tokoh-tokohnya kan rendah. Ya kan saya rilis Januari kemarin 2025 ya, itu tokoh-tokoh ketua umum partai kan kecil-kecil tuh elektabilitasnya, dan mungkin hari ini masih kecil, tapi sepertinya berharap popularitas itu datang dari ketua umum partai agak kecil. Zilvia, kalau kita lihat ke belakang, sumber rekrutmen pemimpin nasional itu umumnya ada 2, 1 kepala daerah, 2 menteri. Ya. Nah kalau ketua umum partai atau sekjen partai memang berat. Ya. Tapi ketua umum partai juga banyak yang jadi menteri. Nah, cuma mampu atau tidak menggunakan portofolio kementeriannya untuk menaikkan bargaining elektoralnya kan? Kan nggak banyak. Waktu zaman Pak Jokowi juga banyak ketua umum partai yang jadi menteri. Tapi yang populer sedikit sekali. Cuma Pak Prabowo. Caimin pun sebenarnya rendah secara personal. Cuma dia punya PKB kan, akhirnya menjadi dasar buat Mas Anies untuk mencawapreskan dirinya gitu. Tapi lagi-lagi jangankan 02 ya, 02, jangankan kursi kedua, kursi pertama pun itu menjadi sangat terbuka. Tapi pada berani Mas menantang petahana loh Pak Prabowo. Zil, kebayang nggak tahun 2024 partai seperti PKB, partai seperti Nasdem yang dianggap sangat loyal kepada Pak Jokowi, loyal sama Pak Jokowi dan mendapatkan banyak sekali kompensasi, spoil of power ya, ketika loyal mendukung Pak Jokowi. 2 partai ini mendukung Pak Jokowi sejak 2014, bahkan sebelum PD Perjuangan resmi mengumumkan Pak Jokowi. Jadi saking dekatnya. Tapi ketika menjelang pemilu 2024, untuk kepentingan subjektif partainya masing-masing, berani mereka berbeda pendapat. Bahkan 2 tahun sebelum Pilpres 2024, terutama Nasdem kan mendukung Mas Anies yang kita tahu itu tidak satu hati dengan Pak Jokowi. Berani. Artinya Nasdem punya pertimbangan mengapa Anies yang dicapreskan, yaitu sebagai vote getter buat Nasdem, dan berhasil. Suara Nasdem meningkat. Memang tidak besar, tetapi kalau tidak mengusung Anies, itu Nasdem kehilangan pangsa pasar terutama di Indonesia bagian barat. Karena Nasdem sudah kehilangan terutama basis dukungan di Indonesia bagian timur. Jadi good bargain ya, Anies ya, dengan dicapreskan sebagai capres oleh Nasdem. 2029 mungkin kalau hari ini kita membacanya, ya mungkin ketidakberanian itu terbaca dari banyak elit partai karena mereka memikirkan untuk mendapatkan kompensasi kan, entah sebagai kader di kementerian, kader partai tadi menjadi menteri atau menjadi
posisi-posisi publik yang lain. Ya. Tetapi 2 tahun atau setahun sebelum pemilu 2029, mereka akan berpikir hidup mati buat partainya. Ya, di situ. Jadi yang namanya koalisi permanen? Itu omong kosong tuh. Koalisi permanen itu hanya indah di atas kertas. Tapi faktanya kalau kita flashback Indonesia pasca reformasi, itu mustahil ada koalisi permanen. Satu, karena sistem kepartean kita lemah. Ya. Dua, karena suara pileg, suara partai itu ditentukan oleh personality. Tiga, tidak ada ideologi yang tegas antar partai. Jadi diferensiasi lemah, dan akibatnya perilaku elit partai itu ditentukan oleh insentif dan disinsentif. Dan itu tidak ada kata dalam kamus politik namanya koalisi permanen dalam konteks Indonesia. Oke, nah ini topik yang terakhir nih, Mas Burhan. Kan beberapa hari ini kita juga mendengar bahwa PSI akan membuka pencalonan untuk ketua umum baru, ya kan? Akan segera mencari ketua umum baru. Dan ternyata salah satu kandidat utamanya adalah Pak Jokowi. Ketua umum yang sekarang adalah Kaisang. Makanya sudah mulai muncul komen nih, apakah nanti tukar guling atau jadi nanti Pak Jokowi versus Kaisang atau bagaimana? Kans untuk PSI dipimpin oleh Pak Jokowi itu seberapa besar, Mas Bran? Jadi begini memang, pertama kita lihat PSI di bawah Mas Kaisang, dengan segala hormat saya kepada beliau, memang berat untuk bisa lolos 4% parliamentary threshold. Simple. Zaman Pak Jokowi menjadi presiden sekalipun PSI gagal melampaui magic number 4%. Apalagi sekarang Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Yang kedua, bagaimanapun Mas Kaisang bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi punya rekam jejak elektoral yang sukses, dari Solo naik ke Jakarta, kemudian naik ke tingkat nasional. Mas Kaisang belum pernah bertarung, bahkan pada tingkat sebagai calon ketua RT aja belum pernah kan. jadi saya kasihan kalau Mas Kaisang dibebani tanggung jawab sebesar itu untuk meloloskan PSI. Jadi kalau kemudian muncul nama Pak Jokowi sebagai calon ketua umum di bursa pemilihan orang nomor 1 di PSI, secara asumtif kans buat PSI untuk lolos PT kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum itu lebih besar. Karena meskipun Pak Jokowi bukan lagi sebagai ketua umum, alasan saya simpel. Pak Jokowi itu udah punya loyalis, terutama di wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, kemudian Sumatera Utara. Cukup besar. Meski sudah tidak jadi presiden ya. Meskipun pamornya mungkin agak berkurang setelah tidak lagi menjadi orang nomor 1. Ya. Tapi pilkada 2024 kemarin itu beliau sudah tidak lagi menjadi presiden. Itu Pak Jokowi efektif sebagai vote getter. Masih ada Jokowi effect. Masih. Di Jakarta tidak terlihat. Dia terlihat kurang all out mendukung Ridwan Kamil. Tapi di Jawa Tengah lihat tuh. Karena waktu itu suara Lutfi udah disalib sama Andika. Tapi dia turun di beberapa kota dan cukup lumayan. Jadi kalau hanya untuk 4% saja, kalau misalnya Pak Jokowi menjadi ketua umum, menurut saya relatif mudah. Cuma masalahnya Pak Jokowi bersedia atau tidak menjadi ketua umum. Itu kan misteri Tuhan ya, selain jodoh dan kematian. Karena kita tidak tahu ya, jangan-jangan itu gimmick dari seorang Pak Jokowi dengan melempar statement seolah-olah beliau bersedia, tapi faktanya belum tentu ya. Meskipun lagi-lagi memang sepertinya masih ada juga kemungkinan itu terjadi, Sylvia. Kemungkinan apa nih? Kemungkinan jadi ketua umum PSI masih. Oke. Alasannya satu, Jokowi mungkin ingin menunjukkan tajinya. Karena kalau bergabung dengan partai lain kan dia juga dapat tawaran ya, bergabung dengan Gerindra, dapat tawaran bergabung dengan Golkar, bergabung dengan Nasdem. Bang Surya kan pernah tuh menawar. Tetapi partai-partai ini itu kan bukan partai yang terasosiasi dengan Jokowi. Sementara PSI dari awal mendapuk dirinya sebagai partai Jokowi. Yeah. Nah,
kalau misalnya bergabung dengan partai yang sudah established meskipun besar, bagaimanapun Pak Jokowi adalah tamu di situ. Dia ngontrak di situ. Tapi kalau ke PSI, dia yang punya kontrakan di situ. Jadi meskipun dengan trade off, PSI bukan partai besar, partai kecil yang tidak lolos PT. Ya. Tetapi kalau dia menjadi ketua umum di PSI dan kemudian lolos, itu kan cukup mampu membuat Jokowi punya posisi tawar, minimal di hadapan para ketua umum yang lain. Ya. Apalagi sekarang dia satu-satunya presiden pasca reformasi yang setelah lengser nggak punya partai. Pak SBY punya, Ibu Mega punya, Gus Dur punya, cuma dia yang nggak punya. Jadi mungkin dia ingin menunjukkan kemandirian. Ya. Kalau misalnya betul dia akhirnya memutuskan masuk ke gelanggang pertarungan. Ya. Oke. Dan yang kedua mungkin 2029. Karena kita tahu kan putranya sebagai wapres sejauh ini kan belum tentu juga kan untuk bersanding kembali dengan Pak Prabowo di 2029. Dan kalau misalnya PSI lolos PT, itu kan kartu Mas Gibran kan hidup lagi. Karena bagaimanapun ada partai yang bisa meloloskan ke Senayan. Tapi lagi-lagi semua sangat tergantung oleh keputusan seorang Jokowi, mau atau tidak menjadi calon ketua umum PSI. Dan kalau misalnya dia bersedia, saya yakin Mas Kaisang akan mundur pelan-pelan. Nggak mungkin kan anak sama bapak. Pasti ya Mas Kaisang tahu diri ya. Dan sekalinya Pak Jokowi maju, itu pasti menang. Kalau di PSI, ya menang. Itu yang sekarang ditunggu sama PSI. Jadi sebenarnya kalau menang saya melihat sebagai ketua umumnya ya maksudnya ya. Iya, kalau saya melihat PSI yang lebih butuh Pak Jokowi ketimbang Jokowi butuh sama PSI. Oke. Iya. Jadi karena bagaimanapun memang butuh terobosan dan tokoh dengan magnet super kuat untuk bisa mengangkat PSI. Karena kemarin di saat PSI bagian dari kekuasaan zaman Pak Jokowi sekalipun sekarang berada dalam kekuasaan tapi kan lain ya. Pak Prabowo kan punya partai sendiri. Zaman 2024 aja gagal. Dan yang terakhir survei saya PSI cuma 1%. Turun dibanding perolehan 2024. Artinya tidak ada pergerakan sejauh ini yang mampu menaikkan. Jadi butuh booster yang sangat kuat. Booster ya? yang super kuat. Butuh vaksin yang super kuat. Dan itu dari seorang Jokowi. Oke, Mas Burhan, let's see. Let's see. Iya. Dramanya masih panjang. Panjang. Jangan dihabiskan dalam satu pertemuan. Kita cicil. Oke, thank you Mas Burhan udah hadir lagi di podcast Paling Kontroversi. Oke, teman-teman, demikian dulu. Kita sambung lagi di episode berikutnya. Dah.